Baik, langsung saja kita akan mendengarkan materi pandam yang akan disampaikan oleh Brigjen TNI Denny Sukwara SE.MSI Mhan selaku Kapoksali Kodam 6 Mula Warman. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman FISIP. Terima kasih teman-teman FISIP. Oke, kita simak ya pemaparan materi dulu terlebih dahulu teman-teman. Oke, luar biasa teman-teman. Terima kasih atas semangatnya. Iya, boleh kita simak dulu ya teman-teman. Kita gantian, dari tadi kita sudah didengarkan semangatnya. Boleh kita menyimak juga teman-teman. Iya, terima kasih teman-teman FISIP. Boleh kita simak pemateri kita yang sudah hadir hari ini. Kepada Bapak kami silakan. FISIP sudah, FISIP? FISIP sudah? BEM FISIP mana BEM FISIP? Coba satu orang BEM FISIP ke depan sini. Kita nyanyi bareng di sini. Ayo, satu orang BEM FISIP perwakilan kita nyanyi bareng. Ya, silakan yang BEM FISIP yang berani. Apa kita aja yang pingsan? Iya teman-teman, kita boleh gantian ya. Terima kasih atas semangatnya, luar biasa. Tapi boleh kita sejenak, kita menghargai siapa yang ada di depan kita teman-teman. Karena kita juga menghargai teman-teman atas semangatnya dan antusiasnya untuk mengikuti hari ini. Iya, jadi boleh kita dengan kerendahan hati kami memohon kepada teman-teman semua. Boleh dicontoh teman-teman teknik di sana, teman-teman teknik sangat luar biasa mengikuti acara dengan tenang dan juga tertib. Iya,
Jadi boleh ya. Ini kita nggak marah, tapi teman-teman kita mau mengucapkan terima kasih atas semangatnya. Tapi boleh apabila ada orang di depan untuk menyampaikan materi ataupun sedang berbicara, boleh kita bertukaran ya teman-teman. Nantinya kami juga meminta teman-teman untuk bersuara kembali. Namun apabila ada yang ingin menyampaikan pesan di depan, silakan untuk disimak dan didengarkan terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman. Silakan lagi. Sudah semua? Ada yang mau teriak lagi? Ada yang berbicara silakan. Kalau banyak yang berbicara yang berteriak silakan. Saya lebih enak waktu semakin habis. Alhamdulillah. Ya silakan, silakan. Oke, kakak-kakak pendamping yang ganteng dan cantik. Yang lain ada lagi, yang lain silakan. Sampai sore nggak apa-apa, saya hanya butuh waktu 1 jam di sini. Jam azan duhur selesai, saya selesai. Makanya yang mau bersuara, mau nyanyi silakan. Ada lagi? Ada lagi? Silakan kalau yang ada lagi. Energi kalian masih besar, energi kalian masih banyak, silakan dihabiskan. Karena kalau dipendam, dibiarkan, nantinya akan meledak. Itu tidak baik. Sudah cukup? Sudah cukup? Kalau sudah cukup berarti gantian. Tapi kalau belum silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teriak banyak tapi menjawab salam masih kurang. Ini salam agamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban salamnya. Ini yang diharapkan, semoga kita sama-sama dalam pertemuan ini di tempat yang baik ini. Yang terhormat Rektor, kemudian Sivitas Akademika, kemudian para BEM Unmul, kemudian pada mahasiswa baru yang berbahagia. Pada siang ini izinkan saya Brigadir Jenderal TNI Denny Sukwara untuk menyampaikan permintaan dari kampus. Bukan mengajarkan, tetapi kita sharing informasi ataupun sharing tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi sebelum saya sampaikan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Lanjut Bu. Nih, kami saya. Oh, laptop.
Saya Letnan 2 dan 1. Silakan. Kebetulan ada di balik belakang di lengkap. Yang mana? Baik, itu tadi biodata saya sekilas. Saya baru 1 bulan di sini menjadi kepala kelompok staf ahli Panglima Kodam. Sebelumnya 2021-2022 saya di Asintel Kodam 6 Mula Warman, sehingga saya tahu Universitas Mula Warman mulai dari 2021 sampai 2022. Banyak capaian positif dari Universitas Mula Warman yang kita amati sekarang berada di tanggung jawab di pundak adik-adik sekalian. Saya panggil adik-adik ya. Ini karena seumuran anak saya. Anak yang nomor 2, kalau nomor 1 sudah lulus, nomor 2 SMA kelas 3, nomor 3 kelas SMA, kelas 3 SMP. Baik, untuk masuk kepada materi, lanjut. Kita ada suatu tayangan kehidupan berbangsa dan bernegara. A week after the tragedy, students entered and occupied parliament, facing only token resistance from the military. Seluruh kesatuan mahasiswa 98 bermunculan di sini untuk mengadakan yang akan kita lakukan untuk menurunkan
karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 In the presidential palace, Suharto floundered, losing control of events. After failing to gain the support of religious and community leaders and the mass resignation of his cabinet, Suharto resigned in favor of his vice president and longtime protege, B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara wakil presiden secara juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan presiden yang menghormati. Baik, Mei 1998 adalah titik balik dari runtuhnya rejim Orde Baru ke dalam rejim kepada reformasi, di mana kondisi saat itu kebetulan saya sudah bertugas dan saya saksi hidup di Jakarta untuk melaksanakan pengamanan. Mahasiswa pada saat itulah turun dengan idealis, dengan semangat untuk memperbaiki bangsa. Alhamdulillah berhasil, sehingga peran mahasiswa saat itu inilah yang terjadi dengan sampai saat ini. Cita-citanya adalah untuk memperbaiki berbangsa dan bernegara saat ini. Diadakanlah reformasi kembali kepada formasi yang diharapkan. Namun perkembangannya lanjut. Lanjut sampai saat ini yang sudah diperjuangkan oleh para mahasiswa waktu itu, tapi kehidupan saat ini belum betul-betul sesuai dengan harapan. Seperti tadi yang disampaikan, bagaimana narkoba ada di mana-mana, kemudian tawuran. Kalau dulu tawuran anak SMA, sekarang tawuran anak SD. Narkoba dulu hanya tingkat orang dewasa, sekarang SMP, SMA sudah banyak. Itu hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita dan perlu untuk mahasiswa menjadi pendorong. Lanjut. Mungkin pengertian negara, pengertian bangsa itu banyak. Negara adalah suatu bangsa, suatu wadah. Bangsa adalah orang yang ada di dalamnya dengan keterikatan berbagai kesatuan. Yang saya tanyakan, mana yang duluan lahir, negara atau bangsa? Negara atau bangsa? Bangsa. Negara atau bangsa? Contohnya, oke. Ada dua pendapat. Dari Lokeman menyampaikan bahwa negara lebih dulu ada, baru bangsa ada. Negara itu terbentuk, baru kemudian bangsa-bangsa itu, dari suku-suku bangsa itu menjadi satu. Tapi ada juga pendapat dari Kredenburg bahwa bangsa dan negara lahir adalah bangsa dulu. Adanya suku-suku bangsa yang bersatu, mempunyai satu tujuan yang sama, baru mendirikan suatu
negara. Sehingga mana yang duluan tergantung dari pendapatnya atau teorinya siapa. Itu sebagai bahan kita. Contoh, Indonesia lahirnya negara dulu atau bangsa dulu? Bangsa dulu apa negara dulu? Kita lihat dalam sejarah, ini ada orang-orang sejarah. Negara Indonesia lahir NKRI tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya ada bangsa-bangsa lain enggak? Ada, mulai dari kerajaan-kerajaan yang akhirnya dijajah. Kemudian, ya karena penjajahan itulah timbul rasa persatuan ingin bersatu, lahirlah dari beberapa persatuan bangsa menjadi negara. Itu Indonesia. Lain dengan Amerika. Amerika negara dulu dibentuk, baru koloni-koloni Inggris yang dulunya dijajah Inggris dia dijadikan satu, maka lahirlah negara-negara bagian itu di bawah United States. Itu bedanya. Lanjut. Lanjut. Ini sudah teoritis bahwa konsensus kebangsaan kita terdiri dari 4. Kalau kita lihat dalam suatu rumah, itulah dinamakan wadah NKRI-nya. Di dalamnya adalah masyarakat atau orang-orang yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, tapi dijadikan satu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada Pancasila sebagai dasar atau pondasi bangunan tersebut. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari diaturlah dengan adanya Undang-Undang RI tahun 45. Itu sebagai gambaran bahwa kita dalam bernegara itu sebagai satu kesatuan terdiri dari 4 pilar. Lanjut. Lanjut. Para mahasiswa dari FISIP Unimal mulai melakukan penggalangan dana di Loksmawe dan Aceh Utara. Penggalangan dana pada pengguna jalan diperuntukkan untuk korban banjir di Aceh Utara. Perwakilan mahasiswa Jakawardana pada Rabu 12 Oktober 2022 menjelaskan aksi sosial yang melibatkan sekitar 30-an mahasiswa berlangsung di 2 lokasi. Lanjut. Para mahasiswa yang kesal tidak mendapati satu anggota dewan berada di tempat langsung memecahkan sejumlah kaca jendela. Aksi anarkis massa ini membuat suasana di dalam gedung kantor Tegang polisi segera kemudian melerai massa agar menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Massa mendesak untuk bertemu dengan Ketua DPRD membahas kerusakan hutan akibat illegal logging di wilayah Dompu. Dari 2 video ini, tayangan ini, ada yang bisa berpendapat. Apa yang dimadari 2 tayangan tersebut? Ayo silakan. Mahasiswa orangnya kritis, intelektual. Silakan. Ada yang bisa berpendapat? Coba tunjukkan bahwa mahasiswa itu memang intelektual, berkualitas. Dari tayangan tadi, apa yang bisa disampaikan? Ada? Ada nggak? Ada yang berani? Oh, silakan, berdiri. Ini baru laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Maulana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Jadi menurut saya, video di atas adalah massa yang mengunjuk rasa karena adanya ideologi negara yang bertentangan dengan prinsip kebutuhan masyarakat.
Ya. Jadi masyarakat sebetulnya dan mahasiswa itu bisa memandang apakah perundang-undangan yang diusulkan oleh para pemimpin ini benar atau kurang tepat untuk diusulkan kepada masyarakat. Menurut saya seperti itu. Ya. Tadi ada 2 video, ada 2 satu kejadian di Aceh, satu kejadian di Dompu. Ada yang bisa berpendapat lagi? Silakan. Ayo. Ya. Mbak Dewi. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika Simanu Khalid dari program studi PGSD. Dari presentasi video yang ditampilkan tadi terdapat 2 jenis video, yang dimana di video pertama kita dapat melihat bahwa mahasiswa tersebut melakukan bantuan kepada Aceh yang sedang mengalami kemalangan ataupun sedang mengalami korban bencana. Dari video tersebut kita dapat melihat bahwa mahasiswa adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kepribadian yang peduli terhadap warga sekitar meskipun berasal dari etnis, ras maupun agama yang berbeda. Sedangkan dari video kedua kita dapat melihat sedikit tindakan anarkis yang dilakukan mahasiswa, tetapi kita tidak dapat menyalahkan mahasiswa tersebut karena setiap tindakan yang dilakukan mahasiswa pasti memiliki dasar. Mungkin dari video tersebut bila terjadi komunikasi antara masyarakat dan juga jika terjadi komunikasi yang baik antara pejabat dan juga masyarakat sekitar, yang dimana tidak hanya menguntungkan pejabat saja, mungkin mahasiswa tidak akan memberikan bentuk protes yang dimana mahasiswa sendiri merupakan orang yang menyuarakan suara-suara masyarakat yang mungkin mereka tidak berani untuk berpendapat. Sekian dari pendapat saya. Oke, tepuk tangan dulu. Ini namanya mahasiswa, berani bersuara. Ada lagi yang berpendapat lain? Silakan, ada. Tadi yang pertama menyampaikan bahwa di video pertama mahasiswa adalah kumpulan-kumpulan orang intelektual dan yang punya perasaan berbagi kepada sesama. Yang kedua, memang ada tindakan anarki yang dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa tertentu. Tapi dengan adanya penyebab tertentu, karena kemungkinan adanya miskomunikasi atau adanya saluran yang tidak terhubung antara keinginan, harapan masyarakat dan mahasiswa dengan pemerintah. Betul ya? Ada lagi yang berpendapat yang bisa memberikan gambaran suatu solusinya? Ada? Silakan. Coba yang lain. Nanti dari ini terus. Ada yang lain? Yang bisa dari atas ada? Ya, coba bisa tolong dikasihkan mic-nya yang di atas, Pak. Ada yang di atas yang mic-nya tolong satu. Kasih. Hah? Ada nggak mic-nya? Mana? Sana udah ada lagi. Yang mana orang yang
Ya, Tes. silakan. Baik, selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Destia Natalin Obehetan, akrab disapa Alin, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, Pak, izin memberikan pendapat dan solusi dari saya mengenai video pertama yang dimana mahasiswa melakukan aksi sosial atau dimana bisa mendeskripsikan bahwa manusia adalah orang-orang yang bisa memanusiakan sesama manusia, seperti itu. Kemudian di video yang kedua di mana mahasiswa melakukan suatu tindakan yang mungkin bisa dibilang sebagai tindakan yang sedikit kekerasan seperti itu. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan bahwa tidak mungkin mahasiswa bisa melakukan hal seperti itu jika para pemerintah merespon apa yang dituntut seperti itu. Lanjut dulu. Dan solusi di mana ketika kita memberikan kritik, Pak, seperti yang kita tahu, ketika kita memberikan kritik pasti kita harus punya solusi. Itu baru betul. Jadi saya punya solusi di mana baiknya untuk video yang pertama, bencana alam. Bagaimana pemerintah bisa memberikan segala fasilitas atau melakukan tindakan yang realita, bukan hanya sekedar janji untuk mengatasi segala bencana yang terjadi di masyarakat. Dan yang kedua, kenapa sampai mahasiswa melakukan kekerasan di gedung DPR? Nah, itu solusinya adalah pihak pemerintah dan pihak mahasiswa, itu segala tuntutan yang dituntut oleh mahasiswa direspon, dilakukan evaluasi agar tercapai apa yang menjadi kesepakatan antara dua belah pihak. Seperti itu, Pak. Terima kasih dan selamat pagi. Oke, tepuk tangan dulu. Ini mahasiswa. Baik, terima kasih. Itulah, kadang kita untuk menyuarakan agak susah, ditunjuk agak susah juga. Tapi terima kasih, tadi 3 orang yang sudah ada di dalam. Terima kasih yang sudah menjawab. Tadi yang disampaikan betul bahwa ada peran memang yang kurang dari pihak pemerintah, kemudian kurang terkomunikasikan antara dari bawah dengan atas, sehingga kalau kami menyampaikan, itulah tugas kita nanti ke depan untuk memperbaiki itu semua. Baik, lanjut. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sakit. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Mana yuk? Ayo. Ada apa ya? Ini Ibu, ada sedikit rezeki dari kami, mohon diterima. Kasih banyak ya, Neng ya. Iya Bu, kami permisi dulu ya. Ini sebagai gambaran terakhir yang kita harapkan bahwa kita bukan segar bineka, tapi juga tunggal ika. Ini bukan sekedar dalam ucap, tapi tadi yang dicontohkan itulah kepribadian dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia.
Lanjut. Lanjut. Ini pesan dari saya. Kita tidak bisa mengatur ombak di lautan. Tapi kita harus belajar berenang untuk bisa melewati ombak tersebut. Kita tidak bisa merubah sistem atau keadaan, tetapi bagaimana kita belajar berlatih untuk menyiapkan, untuk bisa merubah itu dari dalam. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang tadi menjawab, tampil ke depan, mana? Iya, untuk yang menjawab pertanyaan tadi silakan maju ke depan, perwakilan dari FISIP dan juga dari teman-teman FKIP silakan. Mana? Dewi. Terima kasih sudah berbagi. Yang di atas nanti diambil ke ajudan ya. Sebelum saya akhiri ada satu pantun buat adik-adik yang cewek. Burung pipit bukan burung camar. Cakep. Tidak pernah lupa akan sangkarnya. Cakep. Kalau adik mau dilamar, selesaikan dulu skripsinya. Tes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Brigjen TNI Denny Sukwara SE MSI Mhan atas pemaparan materi yang luar biasa telah disampaikan. Semoga teman-teman mahasiswa